Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah. Saking mulianya Al-Qur'an, selain kita diatur oleh agama bagaimana cara memperlakukan, cara bersentuhan Al-Qur'an, cara bersentuhan dengan Al-Qur'an secara fisik, tapi kita juga diatur terkait masalah adab bagaimana memperlakukan Al-Qur'an ketika kita membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ulama sepakat akan hal ini. Saat kita memulai ingin membaca Al-Qur'an, maka disunnahkan untuk kita isti'adzah atau berta'awudz. Redaksi yang masyhur dipilih oleh jamaahirul ulama atau dipilih oleh mayoritas ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga redaksi yang lain, a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Tapi pada prinsipnya sebelum kita ibtidaul qiraah, sebelum kita memulai qiraah, sebelum membaca basmalah, disunnahkan membaca ta'awudz. Bahkan ini baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Hanya saja nanti ketika di dalam sholat ada aturan main. Ulama mengatakan disunnahkan ketika sebelum membaca suratul Fatihah, ini ta'awudnya dibaca dengan sir atau dengan pelan. Meskipun itu di dalam sholat-sholat yang memang kita ditekankan untuk membaca secara jahar. Tapi khusus ta'awudnya ini dibaca sir. Nah, terkait masalah membaca, ya, selain daripada ta'awudz, sebelum kita membaca disunnahkan untuk istiqya, untuk bersiwak. Karena apa? Ulama mengatakan bahwasanya mulut kita ini akan digunakan jalur sebagai keluarnya suara daripada ayat-ayat Al-Quran. Sedemikian mulianya Al-Quran. Karena kita lihat kenapa Al-Quran begitu mulia. Ini adalah kalamullah. Adalah untaian kalam daripada Allah Azza wa Jalla. Maka bahkan kemudian nanti mohon maaf, ya, ini dimakruhkan sekali orang ketika dalam kondisi mulutnya bau, belum gosok gigi, kemudian membaca Al-Quran. Ini sama dengan orang tidak ada adab dengan Al-Quran. Ini untaian kata-kata yang luar biasa paling mulia di muka bumi ini. Maka ulama menekankan kita sebelum membaca Al-Quran disunahkan bersiwak atau pekerjaan lain yang sifatnya atau tujuannya adalah mengganti sebagai siwak. Ilatnya siwak apa? Alasan bersiwak apa? Untuk membersihkan bau mulut atau untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam mulut. Maka ketika nanti kita melakukan gosok gigi, melihat ilatnya atau melihat tujuannya bersiwak, itu juga kita sudah mendapatkan kesunahan bersiwak. Kemudian salah satu adab dalam membaca juga kita dalam kondisi suci membacanya. Meskipun kita hafal Al-Quran, kita disunnahkan sebagai adab kita dalam kondisi tidak berhadas atau suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Ini sunnah. Lain halnya ketika kita sambil membaca, ini wajib kita nggak boleh memegang mushaf kecuali dalam kondisi berwudu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblah. Kemudian di tengah-tengah bacaan, misalkan ulama mengatur bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk kemudian mencampurkan bacaan ayat yang kita baca dengan omongan-omongan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan ayat. Contoh misalkan begini, kita tengah membaca Al-Quran, teman kita nih ngobrol di samping kita, kemudian kita nyaut ikut menjawab. Ini sama nggak ada adab dengan Al-Quran. Lain halnya ketika ada orang yang mengucapkan salam, maka raddus salam itu wajib, menjawab salam. Jadi apa yang dikatakan diatur oleh Imam An-Nawawi, ketika ada seseorang mengucapkan salam kepada kita dan kita posisi tengah membaca Al-Quran, kita hentikan bacaan kita, kemudian kita menjawab salam. Kita menjawab salam. Termasuk disunahkannya lagi ketika kita dalam kondisi membaca, kita mendengar adzan, ini juga adalah termasuk adab membaca Al-Quran. Kita disunnahkan untuk berhenti, kemudian menjawab daripada kalimat-kalimat adzan. Dan masih sangat banyak sekali. Pada prinsipnya satu,
Bahkan membaca Al-Quran ini sebagus apa suara kita, ya, kemudian seenak apa suara kita, yang penting niatnya adalah mengamalkan daripada apa yang diperintahkan baginda Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum. Kita gunakan performa kita terbaik untuk membaca Al-Quran, suara terbaik membaca Al-Quran. Garis besarnya semua daripada adab membaca Al-Quran adalah jangan sampai kita membaca Al-Quran dibarengi dengan istighfaf, dibarengi dengan meremehkan daripada ayat-ayat yang kita baca. Terus kemudian di ayat yang lain, misalkan ketika para orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Mereka berkata bahwasanya Allah itu fakir dan kita itu kaya raya. Nah, hal-hal yang sifatnya meremehkan atau menistakan Allah seperti ini, kita disunnahkan atas kebiasaan para sahabat, para ulama untuk memelankan suara pada saat sampai di ayat itu. Karena ini hal yang tidak pantas ketika dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan para sahabat dan para ulama. Mereka mereka memelankan suara ketika sampai di ayat seperti ini. Ketika mereka berkata, napa jenenge yatullahi maghlulah, hulat aidihim ila akhiri, misalkan. Pokoknya semua ayat-ayat yang kemudian ini menistakan atau mengecilkan keagungan Allah, ini disunahkan kita untuk membacanya secara pelan, memelankan suara kita. Adapun membaca Al-Quran bil jahri au bis sirri, ya, membaca Al-Quran dengan keras ataupun dengan pelan, silahkan. Ya, tapi yang kemudian dipilih oleh mayoritas ulama adalah yang dilakukan oleh sahabat Bilal, bahwasanya beliau membaca sebagian ayat dengan jahar, dengan keras, sebagian ayat lagi dengan pelan. Karena apa? Dengan jahar, dengan membaca keras, ini akan menolak daripada rasa kantuk dan bermalas-malasan. Kalau kita membaca pelan terus, ini lama-lama ngantuk. Atau kalau kita membaca jahar terus, keras terus, ini lama-lama kita akan capek. Nah, maka apa yang dikatakan ulama, apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal ini adalah luar biasa. Maka akomodir, ya, istilah intiqalut thayyib ila thayyibin akhar. Artinya memindah satu perkara yang bagus kepada satu perkara yang lain. Jadi kadang membaca jahar, kadang membaca sir. Nah, demikian kurang lebih sekelumit adab membaca Al-Quran. Kenapa saya katakan sekelumit? Karena sangat banyak sekali. Yang penting jangan sampai tertanam di hati kita ketika kita membaca Al-Quran ada niat istighfaf, ada niat istihza, niat ada rasa meremehkan, ada rasa menertawakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yakini dan sepenuh keyakinan kita bahwasanya yang kita baca ini adalah benar-benar kalamullah yang hak, yang memang ini benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita selesai mentadarus membaca Al-Qur'an, ya, bahwasanya yustahabbul qari idan tahat qira'atuh ayastiqallahu rabbah. Kita bertasadduk, kita mengucapkan shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin Allahumma ja'alna min syuhada'il haqqil qa'imina bil qist. Ini termasuk yang diajarkan para qurra, para ulama, bahwasanya kita berikrar setelah membaca bahwasanya maha benar Allah, dan memang kita menjadi saksi bahwasanya maha benar apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.